Shalom. Janji Allah kepada Abraham. The covenant of God to Abraham. Kita memiliki iman oleh karena kita percaya kepada Allah. Seperti Abraham percaya kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhak mewarisi janji-janji Allah kepada Abraham. Juga bagi kita. Sekarang janji Tuhan itu terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini dikatakan bahwa Allah memberikan janji. Tapi janji itu ada dua macam, saudara sekalian. Janji bagi kehidupan di dunia yang fana. Tapi janji yang kekal sampai kepada kehidupan di alam baka yang kekal. Kita melihat banyak orang suka sekali melihat janji antara, bukan janji pokok. Janji antaranya itu Tuhan akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan aku akan membuat namamu masyhur. Ini janji untuk kita hidup di dunia yang fana sementara. Tetapi ada janji Tuhan sampai kepada kekekalan. Yang dikatakan di sini, engkau akan menjadi berkat. Bahkan oleh karena kamu, semua bangsa akan mendapat berkat. Seringkali kita tidak melihat janji akhir. Janji pokok itu bukan soal bangsa besar, memberkati, nama masyhur. Ini yang banyak dikejar oleh orang-orang percaya yang kurang mengerti. Padahal janji Allah itu menghendaki supaya kita menjadi berkat. Itu sebabnya patriark bangsa Israel itu, bapak leluhur, itu adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Esau. Mengapa? Bukankah Esau anak sulung? Tetapi justru kita melihat bahwa Esau itu tidak menghormati hak yang penting. Tidak menghormati masalah rohani yang Tuhan janjikan kepada hidupnya. Mengabaikan digantinya dengan masalah-masalah jasmani hanya untuk makan semangkok kacang merah. Dia jual hak kesulungannya. Itu artinya dia lebih mengutamakan hak jasmani, hal-hal jasmani. Tidak mengutamakan hal-hal rohani. Itu sebabnya maka kita lihat Esau tersingkir. Alkitab penuh dengan janji-janji Allah yang luar biasa. Janji-janji mulia, janji-janji yang kekal. Kita yang percaya seperti Abraham percaya. Seperti apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sebaliknya ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia
segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Di sini kita melihat bahwa Esau itu tersisih, yang dipilih adalah Yakub. Karena Yakub ini mempunyai iman kepada Allah, mendapat anugerah Allah yang besar. Yakub itu bukan orang baik. Artinya namanya penipu. Banyak pekerjaannya yang menipu. Pertama, dia membujuk Esau untuk menjual hak kesulungan kepadanya dan menukarkannya dengan semangkok kacang merah. Yang kedua, ibunya Ribka sangat mengasihi dia dan berbohong, rela mengalami kutuk asal berkat itu jatuh kepada Yakub. Nah, kita baca berkat Tuhan atas Yakub itu karena ketentuan Allah, bukan karena Yakub baik, tapi anugerah. Si penipu dapat berkat Allah yang luar biasa dalam Kejadian 27 ayat 28 sampai 29. Inilah anugerah Allah kepadanya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas segala saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Luar biasa berkat Tuhan atas Yakub. Sekalipun dia orang berdosa, dia mendapat anugerah Tuhan. Oleh karena Allah itu punya hak absolut, di mana dia dapat memindahkan berkat dari Esau kepada Yakub. Bukan karena Yakub baik, tapi oleh karena anugerah Allah. Hal semacam itu kita bisa lihat dalam Alkitab. Misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa daftar keturunan Yesus itu terdapat nama seorang yang disebutkan sebagai orang berdosa, Rahab. Kok bisa keturunan juru selamat kita, nenek moyang juru selamat kita ada seorang sundel, perempuan sundel namanya Rahab. Tapi karena Rahab itu beriman bahwa Israel akan menang disertai Tuhan. Dan kalau menang, jangan lupa, ingatlah akan daku. Dia beriman dan berharap. Itu sebabnya dia dilepaskan. Dan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, di situ pernyataan siapa Rahab itu. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ingat bahwa kita ini bukan beragama Kristen. Agama usaha manusia menjangkau Allah. Tapi kekristenan adalah anugerah, bukan usaha, bukan amal. Allah mengasihi kita sama seperti Rahab orang berdosa, tapi beriman diberkati Tuhan. Demikianlah siapa saja yang beriman akan diberkati dari Tuhan kepada hidupnya. Sekarang kita melihat Yakub itu melarikan diri dari rumah bapaknya, pergi ke tempat pamannya, yaitu Laban di Haran. Tujuannya pertama untuk menyelamatkan diri dari dendam dan pembalasan. Karena Esau berusaha untuk membunuh dia. Kalau masa perkabungan bapaknya kelak sudah habis, dia akan dibunuh. Dan itu sebabnya dalam Kejadian 27 ayat 41 dikatakan demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya.
Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Bolehkah kita mempunyai dendam, lalu kemudian kemarahan, lalu menuntut balas seperti itu? Kalau kita orang yang mentaati kepada Kristus Juru Selamat yang penuh dengan pengampunan, maka kita membaca dalam Matius 5 ayat 43 hingga 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kitab menyatakan bahwa di atas muka bumi terlalu banyak orang jahat. Tetapi Allah itu Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan matahari, Dia memberikan hujan, Dia memberikan kesuburan. Bukan hanya kepada orang beriman, tetapi kepada semua orang baik maupun yang jahat. Dengan demikian, kalau kita tidak membalas kejahatan, melainkan mengasihi dan mengampuni, kita akan menjadi anak-anak Bapa kita yang di sorga. Tujuan yang kedua, mengapa dia lari menuju ke tanah Haran adalah untuk mentaati perintah orang tuanya agar mendapatkan istri dari kaum keluarganya yang beriman. Kita melihat ya tujuan yang demikian itu agar dia dapat perempuan Kanaan. Dalam Kejadian 28 agar dia tidak mendapat istri orang Kanaan tapi orang beriman. Kejadian 28 ayat 1 sampai 4. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Semua bagi anaknya, cucunya, itu tujuannya adalah iman Abraham. Oleh karena itu, tindakan daripada Ishak untuk supaya Yakub tidak beristrikan orang Kanaan demi mendapatkan janji-janji dari nenek moyangnya Abraham itu agar turun kepada keturunannya. Kita melihat bahwa sudah begitu panat istrinya Ishak, Ribkah itu mempunyai menantu orang-orang yang tidak beriman. Itu bisa terlihat dari Kejadian 27 ayat 46. Di sana dikatakannya demikian. Kemudian Ribkah berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, sebaiknya semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saking kesalnya dia bilang lebih baik mati kalau punya menantu orang-orang Kanaan, orang-orang Het seperti itu. Sedih hatinya. Nah, akhirnya kita lihat tujuannya adalah taat kepada orang tua.
supaya dia mendapat berkat Allah, janji-janji kepada Abraham. Dalam Kejadian 28 ayat 6 sampai 7 kita melihat lagi ayat itu ditekankan. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Dia taat. Taat itulah yang menjadi berkat, sebab berkenan kepada Allah. Siapa yang menghormati orang tuanya akan panjang umur dan murah rezekinya, demikian firman Tuhan. Tapi sebaliknya Esau, dalam ayat 8 dan 9, dia malah berontak ya terhadap orang tua. Dan ini pangkal dari malapetaka dalam kehidupan Esau. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Dia berontak terhadap bapaknya, bukan mentaati. Dia sudah punya istri 2. Diambil lagi seorang yang ketiga, Mahalat. Dan itu adalah anak Ismail. Ismail itulah nenek moyang daripada orang-orang Arab sekarang ini, saudara sekalian. Sengaja dia berontak demikian. Dan inilah pangkal bencana dalam kehidupan manusia. Banyak orang Kristen juga, orang-orang beriman mengabaikan hal-hal rohani dalam pernikahan. Ya, padahal Tuhan sangat menekankan hal itu. Supaya setiap orang yang beriman jangan bercampur sama orang yang tidak beriman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16, kita lihat, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Orang-orang percaya, dengar baik-baik. Kalau kau mau diberkati, bukan saja berkat untuk dirimu, tapi turun-temurun. Keturunan ketiga, keturunan keempat, bahkan sampai 1000 keturunan. Dengar firman Allah. Jangan sembarangan dalam memilih istri. Harus kita taat firman Allah. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu sekarang kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pelarian Yakub. Pelarian Yakub itu berasal dari Berseba. Ya. Untuk menuju ke Haran, ke tempat pamannya, tempat orang beriman. Menarik sekali apa yang ada tentang Berseba. Berseba itu sebuah kota yang turun-temurun. Tempat yang diberkati penuh dengan janji-janji Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai 19, di Berseba itulah kita mendengar cerita tentang Abraham. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah,
dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Luar biasa. Di Berseba itulah buat pertama kali Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Anak tunggalnya diuji oleh Tuhan, dipersembahkannya kepada Tuhan, siap untuk dibunuhnya karena mentaati firman Tuhan. Tapi justru karena imannya luar biasa, dia taat, maka Tuhan di Berseba itulah memberikan janji, sumpah, agar berkat itu turun-temurun kepadanya. Tapi bukan saja kepada Abraham, kepada Ishak juga dalam Kejadian 26 ayat 23 sampai 24. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Luar biasa. Di Berseba juga Allah mengulangi janji kepada keturunan Abraham yang pertama, yaitu Ishak. Dan janji itu diingatkan kepadanya untuk mengulangi janji kepada bapaknya Abraham. Tapi lebih daripada itu saya lihat ajaib itu Berseba. Sebab ketika saudara sekalian Yakub belakangan hari harus pergi ke Mesir karena kelaparan di tanah Kanaan. Dan di situ dia harus mengungsi karena Yusuf pada waktu itu sudah menjadi raja muda di Mesir. Maka dia menjadi ragu, tetapi ayat Kejadian 46 ayat 1 sampai 3 kita membaca kisah. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Luar biasa. Di Berseba juga, ketika Yakub mau berangkat ke Mesir, di situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dia menerima janji Allah, penyertaan Allah yang luar biasa. Hal yang luar biasa kita lihat ketika hidup kita adalah akrab dengan Tuhan dan selalu membangun mezbah, akrab dengan Tuhan dan selalu membangun mezbah, maka janji Allah itu akan terlaksana sepenuhnya dalam hidup orang beriman itu. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat Yakub. Yakub dia harus pergi dari Berseba ke Padan Aram. Dalam perjalanan itu jangan kita bayangkan seperti perjalanan manusia modern di Indonesia, tanah subur makmur ini. Di sana itu padang gurun, pasir melulu, padang gurun, padang pasir. Jadi kalau orang pergi, orang itu akan seorang diri, tidak bergerombol, tidak berteman, saudara sekalian. Biasanya hanya ditemani oleh unta. Sepanjang padang pasir itu hidupnya merana. Dan keadaan yang demikian itulah yang membuat Yakub jauh dari orang tuanya. Tapi dia ingat kepada Tuhan Allahnya. Itulah pengharapannya.
Dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 16, ayat 10-11 dikatakan, maka berhenti di satu tempat, lalu kemudian dia mengambil batu untuk menjadi alas tidurnya. Bayangkan, bantalnya itu bukan bantal empuk seperti kita, tapi batu yang melukiskan kekerasan hidup, pergumulan hidup yang luar biasa. Dalam keadaan yang keras hidup demikian, hatinya berpaut kepada Allah yang ada di atas. Sebab itu dia pada ayat 12 dikatakan dia bermimpi. Ya, kita baca, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Luar biasanya adalah dia bermimpi dari kesedihan hatinya. Dari hatinya yang berpaut kepada Allah. Maka dia bermimpi melihat dari bumi ada tangga sampai ke langit. Pikirannya naik ke surga. Tapi lebih daripada itu dia melihat ada tangga dari surga itu, malaikat turun naik. Di sini menghubungkan antara manusia dengan Allah. Lalu kemudian mendengar janji pada ayat 13, ya, berlangsunglah kepada Ishak, di mana warisan kepada keturunannya dinyatakan. Tapi bukan itu saja, ayat 15 dikatakan janji penyertaan Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa, pada ayat 15 ini Tuhan mengatakan, aku melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa janji Tuhan atas Yakub dalam perjalanannya yang menegangkan. Sebatang kara merana di padang belantara. Tapi janji penyertaan Tuhan luar biasa. Sehingga ayat 16 sampai 18 kita melihat kesadaran Yakub bangkit. Apa sebenarnya yang dialaminya? Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Tempat itu diberi nama, ya, Tuhan ada di sini. Lalu dia mendirikan tugu dan menyatakan tempat ini adalah tempat rumah Allah. Lalu kemudian dia mengurapi dengan minyak dan memberi nama itu Bet-El. Bet-El itu bahasa Ibrani, bahasa Arab Baitullah. Ingat, orang Ibrani dan orang Arab itu saudara sepupu, saudara sekalian. Bet-El, Baitullah, artinya rumah Allah. Setelah dia menyadari demikian, maka tugu itu seperti orang membangunkan mezbah. Disitulah dia bertemu dengan Allah. Oleh karena itu dia bernasar. Nasarnya tertulis dalam ayat 20 sampai ayat 22. Dikatakan demikian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan
dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Luar biasa. Bukan saja menyadari, tapi dia bernasar. Bernasar itu artinya bersumpah setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersumpah demi apapun, tapi kepada Tuhan boleh. Itulah yang disebut bernasar. Pertama dia katakan bila Allah menyertai dan melindungi dia dalam perjalanan selalu. Kedua, apabila Allah memberikan rezeki untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ketiga, apabila dia bisa selamat kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahnya. Haleluya. Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya sumber pokok penyembahan dalam hidupku adalah Dia. Batu tugu itu akan menjadi rumah Allah, Betel, dan semua yang diperolehnya dia sampaikan perpuluhan, 1/10 dari semua berkat yang diterimanya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Dan itu sebabnya Yakub itu seterusnya mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ingat, dia bukan orang baik. Dia mendapat anugerah Allah. Yakub itu menipu. Yakub itu berbohong. Tapi oleh karena dia beriman, dia mentaati orang tuanya. Dia mentaati firman Allah untuk mendapat istri orang beriman. Maka sesungguhnya dia mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Satu ketika kalau dia mau kembali ke tempat ayahnya, dalam Kejadian pasal 32 dinyatakan dia takut kalau Esau nanti membunuh dia. Hartanya banyak, istrinya dan orang-orang isi rumahnya banyak. Karena itu dia menyeberangkan menjadi beberapa pasukan. Istrinya yang pertama dengan pengikutnya, istrinya yang kedua dengan pengikutnya. Dia sendirian tinggal di seberang sungai Yabok. Dia takut kalau dia dibunuh oleh Esau, kakaknya itu. Tetapi disitulah dia bergumul. Tiba-tiba datanglah seorang yang berupa malaikat. Padahal itu Allah sendiri yang turun. Di situ dia bergumul. Dan ditanya, siapa namamu? Yakub, yang artinya penipu. Akuilah, dirimu itu bukan orang baik. Bukan orang benar. Tapi orang yang mendapat anugerah Allah. Sehingga dalam pergumulan itu tidak dilepaskan oleh Yakub untuk malaikat atau wujud Allah itu pergi sebelum memberkati dia. Berkati aku, baru engkau boleh pergi. Sampai dalam pergumulan itu akhirnya Yakub itu menang. Dan baru kemudian malaikat itu memberkati dia. Dan di sana disebutkan namamu bukan lagi Yakub. Namamu Israel. Dan dari keturunan Yakub itulah sekarang yang berubah namanya jadi Israel. Itulah dia bapak dari bangsa Israel yang sekarang itu. Dia diberi nama pemenang. Bukan lagi sebagai orang-orang yang pecundang. Sehingga dalam Kejadian 32 ayat 28 dengan jelas kita membaca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Puji Tuhan. Dia bergumul. Sama seperti pergumulan hidup kita. Antara baik dan jahat. Antara mentaati firman Tuhan dan tidak mentaati firman Tuhan. Di sini kita melihat Yakub itu menang. Dan kalau kita orang percaya mengalami kemenangan-kemenangan dalam pergumulan itu, maka kita pun dirubah namanya bukan lagi penipu, tapi kita berubah nama Israel, artinya pemenang. Dan disitulah tempat itu bernama Peniel. Sebab dia katakan, aku sudah melihat Allah, tetapi aku tidak mati. Dan selanjutnya kita lihat hidup yang berkemenangan, hidup yang berkeberkatan ada dalam Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Inilah nenek moyang Israel yang diberkati. Dan barang siapa memiliki iman seperti Abraham, Ishak, Yakub, kita juga akan diberkati sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.